Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kamar Yunus. Semoga sahabat semua tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah sahabat, banyak dari sahabat Kamar Yunus yang chat lewat WA atau di komen YouTube berkonsultasi tentang kecemasannya terkena HIV. Bahkan seperti di videoku yang sebelumnya, ada yang mengalami gejala-gejala psikosomatis. Sebelumnya aku juga pernah membahas tips bagaimana cara mengatasi overthinking terhadap sahabat-sahabat yang mungkin merasa cemas atau takut terkena HIV ya. Namun sebenarnya kecemasan itu secara sains atau medis itu betul nggak sih? Apakah benar HIV itu sangat mudah menular sehingga mungkin dengan sahabat ini melakukan kegiatan berisiko seperti hubungan seks berisiko itu akan terkena HIV semudah itu? Lalu kegiatan berisiko apa saja dan bagaimana risikonya terhadap paparan HIV tersebut? Lalu sebenarnya kita harus cemas atau enggak sih terhadap virus HIV ini? Mengingat jumlahnya ini semakin meningkat dari tahun ke tahun ya sahabat, penyebarannya pun semakin luas ya. Artinya bahkan kalangan seperti ibu rumah tangga, lalu juga generasi muda itu juga banyak yang terkena HIV. Langsung aja ngamar yuk ah. Bagaimana sebenarnya HIV ini menular dan berapa sih resikonya? Seberapa kita harus cemas? Aku akan membahas ini berdasarkan data dari CDC atau Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat yang memiliki data tentang risiko HIV terhadap orang-orang yang melakukan hubungan berisiko atau kegiatan berisiko. CDC mengeluarkan data berdasarkan 10.000 orang yang melakukan kegiatan berisiko dan berapa orang yang pada akhirnya terinfeksi HIV. Yang pertama adalah pada pengguna narkoba jarum suntik. Nah, seperti yang kita tahu pada pengguna narkoba jarum suntik ini, jarum suntiknya biasanya dipakai bergantian dan tidak diganti ya sahabat. Nah, ini juga sangat berpotensi sekali untuk menularkan virus HIV ya dari penderita HIV ke orang lain. Ternyata jumlahnya adalah 63 dari 10.000 atau sekitar 0,63%. Yang kedua adalah penggunaan jarum suntik yang bekas ya, karena kesalahan ini kadang terjadi pada dunia medis walaupun tidak banyak ya sahabat. Ternyata ada yang perawat atau dokter yang menggunakan jarum suntik bekas, mungkin sudah dipakai orang lain tapi lupa atau bagaimana, itu ternyata juga punya potensi untuk menularkan, yaitu pada data CDC sekitar 23 dari 10.000 kasus atau sekitar 0,23% saja. Yang ketiga adalah transfusi darah. Nah, ini adalah memegang rekor tertinggi ya dari potensi atau risiko penularan HIV, karena dari 10.000 transfusi darah yang berisiko, 9.250 dari 10.000 ya kasus berisiko, atau sekitar 9,25% atau hampir 10%. Sehingga transfusi darah dari orang yang menderita HIV ke orang yang masih sehat itu punya potensi 10% atau hampir 10% ya untuk menularkan HIV-nya. Jadi kasus transfusi darah ini bisa dibilang kasus yang sangat berisiko. Oleh karena itu transfusi darah itu sangat hati-hati ya dilakukan oleh yang memang punya kapasitas ya untuk bisa melakukan transfusi darah ya, seperti di PMI itu dilakukan screening terhadap berbagai penyakit termasuk HIV, sehingga darah yang didonorkan atau ditransfusikan itu tidak mengandung virus HIV. Namun ternyata kasusnya juga masih cukup tinggi ya sahabat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan seks ya, karena hubungan berisiko atau hubungan seks berisiko ini adalah momok atau cara penularan HIV yang umum terjadi ya. Kalau jarum suntik itu mungkin hanya terbatas di transfusi darah atau penggunaan narkoba jarum suntik,
atau mungkin sekedar kelalaian medis saja yang jumlahnya tidak banyak. Namun pada hubungan seks berisiko ini tentunya terjadi pada banyak orang dan merupakan penyumbang daripada kasus penularan HIV di dunia, termasuk di Indonesia. Bagaimana hubungan seks berisiko yang dapat menularkan HIV? Menurut CDC ini, yang pertama adalah seks anal. Seks anal ini ada dua ya, yaitu di anal ataupun menganal. Nah, kalau yang di anal ini 138 dari 10.000, artinya sekitar 1,38%. Ini sebenarnya merupakan angka tertinggi dari kegiatan atau hubungan seks berisiko yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah menganal ya. Kalau untuk menganal ini ternyata risikonya 11 dari 10.000 atau sekitar 0,11% atau 0,1% saja. Selanjutnya adalah hubungan seks pada heteroseksual. Kalau tadi itu hubungan seks yang dari kebanyakan dilakukan oleh homoseksual, walaupun heteroseksual juga kadang melakukan anal juga. Pada heteroseksual yaitu pada seks vaginal itu apabila yang dimasukin dalam artian ceweknya itu memiliki risiko 8 dari 10.000 atau sekitar 0,08%. Sedangkan yang menusuk atau si prianya ini punya risiko untuk tertular HIV itu adalah 4 dari 10.000 atau 0,04%. Lalu timbul pertanyaan lain, kalau itu kan hubungan seks penetrasi ya, yang artinya ada pertemuan dua alat kelamin ya. Tentu saja itu kita sudah tahu semua bahwa itu resikonya termasuknya tinggi ya. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan seks yang lain seperti oral? Nah, oral seks ini menurut CDC ini punya resiko yang rendah. Tidak ada angkanya, tapi ditulis low atau rendah, mungkin angkanya di bawah 0,01%. Memang oral seks tidak bisa menularkan secara langsung seperti pada hubungan seks penetrasi ya, seperti anal atau vaginal, karena mulut sendiri ini memiliki mekanisme untuk membersihkan virus ya dari mungkin sperma atau cairan vagina yang masuk ke dalam mulut pada saat mengoral atau dioral, sehingga tentu saja tidak bisa lalu masuk atau menginfeksi. Namun dia tetap punya risiko walaupun sangat rendah. Risiko ini bisa meningkat apabila terjadi perlukaan. Perlukaan ini bisa di alat kelamin yang dioral atau penis yang dioral atau vagina yang dioral, mungkin karena ada infeksi menular seks di sana, di mana HIV-nya ini sudah ada IMS-nya juga. Atau mungkin luka yang ada di mulut yang mengoral ya, seperti mungkin sariawan atau radang, atau mungkin adanya jamur di sana yang itu terjadi akibat juga dari HIV yang sudah dimiliki. Artinya resikonya untuk tertular itu lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau sahabat ini masih ada sariawan atau radang tenggorokan, sebaiknya jangan main-main oral dulu ya, karena risikonya bisa meningkat ya dengan adanya perlukaan atau radang tersebut. Lalu kegiatan seks yang lainnya seperti berciuman ya. Di sini istilahnya adalah hitting atau spitting. Seperti berciuman atau menggigit-gigitan atau apalah yang hubungan seks seperti foreplay atau romantis gitu. Yang juga melibatkan air liur atau keringat mungkin, itu ternyata NA atau tidak bisa menularkan ya. Karena ada satu penelitian juga dibutuhkan 2 galon air liur untuk bisa menularkan HIV. Dan air keringat itu tidak mengandung virus HIV. Artinya virus HIV yang terkandung itu tidak cukup untuk bisa ditularkan ya melalui ciuman atau mungkin gigit-menggigit, cupang-cupang, itu tidak bisa menularkan. Nah sahabat, berdasarkan data CDC tadi sudah jelas bukan berapa risiko tertular dari setiap kegiatan berisiko. Nah oleh karena itu kita bisa lihat bahwa ternyata risiko penularannya itu masing-masing ternyata ya di bawah 10% ya, hanya transfusi darah yang mungkin hampir 10%, sedangkan untuk kegiatan seks sendiri paling tinggi adalah di anal yaitu sekitar 1,38%.
sisanya itu di bawah 1% semua. Artinya bahwa sebenarnya HIV itu tidak semudah itu menular, sahabat. Namun bukan berarti kita itu jadi mengabaikan dari HIV ini ya. Jadi tidak melakukan seks aman ya, bagi khusus untuk kegiatan hubungan seks berisiko itu jadi kita abai, biarin Padahal sebenarnya risiko ini bisa makin diturunkan apabila kita mengikuti tips ABCDE ya, yang sebelumnya aku bahas di video tips ABCDE mencegah HIV, yaitu salah satunya dengan menghindari seks bebas. Kalau nggak bisa menghindari seks bebas ya lakukanlah seks aman ya, dan tentunya tidak bergonta-ganti pasangan. Itu akan sangat membantu lebih menekan ya daripada risiko yang tadi aku paparkan itu, sahabat. Oleh karena itu, sahabat, sebaiknya berhentilah untuk selalu cemas-cemas aja, tapi tidak melaksanakan apa yang seharusnya sahabat lakukan, yaitu dengan melakukan upaya pencegahan yang semaksimal mungkin. Lakukan tes HIV jika memang pernah melakukan kegiatan berisiko seperti hubungan seks berisiko tanpa kondom, dan tentunya terus selalu mengisi diri sahabat ini dengan edukasi-edukasi yang benar ya tentang HIV, karena ternyata banyak dari sahabat Kamar Yunus yang masih kurang memahami ya tentang apa itu HIV, IMS, dan lalu bagaimana dia bisa dideteksi dan diobati secara benar, karena tentu saja banyak yang hoax ya di luar sana, sahabat. Padahal kan segala sesuatu itu harus ada jurnal ilmiahnya. Nah, termasuk tadi aku menyampaikan risiko penularan HIV ini berdasarkan apa yang dipaparkan oleh CDC, yang pastinya data ini valid ya, sahabat. Nah, sahabat, demikian apa yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Kamar Yunus semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. See you in the next video.